Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 245. Suatu hari berlalu dengan cepat. Sepanjang hari, Fang Qiu melihat 50 pasien berturut-turut. Su Miaolin, yang telah mengamati semua ini di klinik, menatap Fang Qiu sepanjang waktu dan berencana untuk memperbaiki kesalahannya bahkan jika itu adalah kesalahan kecil. Tetapi suatu hari telah berlalu, dan Su Miaolin sebenarnya tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun. Tanpa keraguan, ini berarti diagnosa Fang Qiu tentang 50 pasien semuanya benar. Di sini, Fang Qiu menemukan bahwa Su Miaolin tidak mengatakan apa-apa sepanjang hari setelah melihat pasien terakhir, yang membuat Fang Qiu sangat bahagia dan lebih percaya diri. Hari berikutnya, Fang Qiu terus menemui pasien sendirian. Su Miaolin dan Feng Xuexin masih mengawasinya. Ketika hari berakhir, Fang Qiu masih membuat semua diagnosa dengan benar, dan dia lebih terampil daripada sebelumnya ketika melihat pasien. Pada hari ketiga, itu adalah hal yang sama. Pada hari keempat, saat Fang Qiu semakin hari semakin terampil, Su Miaolin dan Feng Xuexin langsung mendapatkan meja teh, memandangi Fang Qiu melihat pasien sambil minum teh dengan santai. Paman Su. Feng Xuexin menatap Fang Qiu yang melihat pasien sambil minum teh. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan emosi, "Dari mana kamu mendapatkan siswa yang luar biasa? Apakah dia keluar dari batu? Sekarang, kamu harus tahu itu." Su Miaolin tertawa. "Tahu apa?" Feng Xuexin bingung. "Ketahui standar untuk menjadi muridku, tentu saja." Su Miaolin menyeringai dan berkata, "Anda dapat melihat dari Fang Qiu bahwa seberapa tinggi standar menjadi murid saya dan tahu mengapa saya tidak mau menerima Anda." Feng Xuexin. Saat berikutnya, dia terlihat tidak yakin dan berkata, "Saya akui bahwa saya tidak berbakat seperti Fang Qiu, tetapi saya memiliki hati yang tulus untuk mengabdikan diri pada karir pengobatan Tiongkok dan untuk menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat." "Benarkah?" tanya Su Miaolin sambil tersenyum. "Tentu saja." Feng Xuexin mengangkat kepalanya, berpose seorang perintis muda berbaris melawan angin. "Karena kamu sangat tulus, mengapa kamu masih membuat diagnosa yang salah tempo hari dan hampir memberikan resep yang salah kepada pasien?" Su Miaolin tersenyum samar dan bertanya. Mendengar ini, Feng Xuexin, yang baru saja menyesap teh, segera tersedak. Dia hampir tidak bisa menelan teh. Bahkan jika dia menelannya, wajahnya akan memerah. "Apakah Anda tahu bagaimana berbicara dengan orang-orang?" Feng Xuexin menepuk dadanya untuk tenang dan memandang Su Miaolin dengan marah, berkata, "Ketika Anda bersumpah pada seseorang, jangan mengungkapkan kekurangannya." "Baik. Saya bahkan tidak bisa mengerti bahwa ketika Anda mengatakan ini, bagaimana Anda bisa tersenyum dengan ramah." Su Miaolin tersenyum tipis. Di sini, setelah melihat pasien selama 3 hari, Fang Qiu merasakan semuanya lebih akrab dan sederhana seolah melihat pasien telah menjadi kebiasaan. Meskipun kebiasaan ini membuat Fang Qiu merasa sangat nyaman, itu juga sedikit membosankan. "Mengapa saya harus merasakan denyut nadi untuk pasien dengan tangan kanan saya?" Sambil merasakan denyut nadi pasien, Fang Qiu tiba-tiba berpikir. "Mengapa saya tidak bisa merasakan denyut nadi tangan kiri pasien dengan tangan kanan saya? Biasanya, kedua tangan memiliki jenis nadi yang sama, jadi mengapa saya harus selalu merasakan nadi dengan tangan yang sama?" Memikirkan hal ini, Fang Qiu tiba-tiba menjadi tertarik. "Kenapa tidak mencobanya dengan kedua tanganku dulu?" Saat Fang Qiu diam-diam bergumam, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia langsung menggunakan kedua tangannya untuk merasakan denyut nadi di tangan kiri dan kanan pasien. Akibatnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Meskipun jenis denyut nadi dari tangan kiri dan kanan adalah normal secara normal, ada kemungkinan juga bahwa keduanya sama sekali berbeda. Kecuali bahwa pasien memiliki penyakit pembuluh darah mungkin, kasus ini mungkin juga terkait dengan perbedaan antara tangan kiri dan kanan. Dan pada saat ini, Fang Qiu tiba-tiba memikirkan sesuatu karena dia benar-benar merasakan dua jenis nadi yang sama sekali berbeda. Fang Qiu merasakan denyut nadi sambil mengerutkan kening karena terkejut. Sementara itu, Su Miaolin dan Feng Xuexin, yang telah minum teh dan mengobrol, juga memperhatikan bahwa Fang Qiu tampak agak aneh, sehingga mereka berdua tercengang pada saat yang sama. "Apa yang sedang dilakukan Fang Qiu?" "Paman Su, bukankah Fang Qiu merasakan denyut nadi dengan kedua tangan?" tanya Feng Xuexin terkejut. "Aku belum pernah mendengar merasakan denyut nadi dengan kedua tangan." Su Miaolin juga terkejut. Sudah menjadi tradisi bagi dokter pengobatan Tiongkok untuk merasakan denyut nadi hanya dengan satu tangan. Sejak ribuan tahun yang lalu, semua dokter pengobatan China merasakan denyut nadi hanya dengan satu tangan. Bagaimana Fang Qiu merasakan denyut nadi dengan kedua tangannya? Di sini, Fang Qiu mengerutkan kening.
Tidak, gumam Fang Qiu sambil hati-hati merasakan denyut nadi untuk pasien. Menurut situasi pasien, baik nadi kiri dan kanannya harus sesuai dengan suhu 4 musim, tetapi sekarang, hanya nadi kanan yang bersesuaian dengannya, dan nadi kiri tidak. Pada kasus ini penyakit ginjal. Saat Fang Qiu bergumam, dia mengangguk dengan lembut. Ginjalmu dingin di dalam. Sakit pinggang disebabkan oleh panas eksternal dan dingin internal. Menurut pulsa tangan kiri dan kanan Anda memiliki panas eksternal. Ini adalah penyakit ginjal yang disebabkan oleh sakit pinggang. Saat Fang Qiu bergumam, dia segera mulai menulis resep. Beberapa saat kemudian, dia selesai menulis resep dan juga mengisinya. Pada saat ini, Feng Xuexin tiba-tiba bergerak mendekat. Apakah Anda merasakan denyut nadi dengan kedua tangan Anda? Feng Xuexin bertanya dengan penasaran sambil menatap Fang Qiu. Aku mencoba, dan itu berhasil. Fang Qiu mengangguk sambil tersenyum. Apa yang kamu rasakan? Feng Xuexin bertanya lagi dengan tergesa-gesa. Su Miaolin juga datang karena dia juga ingin tahu apa yang dirasakan Fang Qiu dan untuk melihat apakah Fang Qiu membuat diagnosis yang salah. Pasien menderita sakit pinggang, dan ketika saya merasakan denyut nadinya dengan kedua tangan, saya menemukan bahwa nadi kanannya sesuai dengan suhu 4 musim sedangkan nadi kirinya tidak. Menilai dari gejalanya, denyut nadi kedua tangannya harus seperti itu. Secara umum, pasien yang memiliki penyakit serius yang disebabkan oleh panas eksternal dan dingin internal, memiliki denyut nadi di tangan kiri dan kanan. Tetapi sekarang, meskipun penyakit pasien serius, ia tidak memiliki terlalu banyak panas eksternal. Hanya pinggangnya yang panas, jadi denyut nadinya tidak terlalu jelas. Tangan kanan biasanya digunakan dan sesuai dengan suhu 4 musim, jadi itu menunjukkan denyut ginjal normal. Tangan kiri tidak umum digunakan, tetapi menunjukkan penyakit utama, jadi ini menunjukkan denyut nadi paru yang abnormal. Oleh karena itu, hal itu menyebabkan denyut nadi kiri dan kanannya berubah antara nadi ginjal dan nadi paru sehingga tangannya memiliki jenis nadi yang berbeda. Ini berarti bahwa pasien memiliki kedinginan di ginjalnya, yang disebabkan oleh sakit pinggang, bukan penyakit ginjal. Mendengar penjelasan Fang Qiu, Su Miaolin mengangguk setuju. Kamu bahkan bisa merasakannya. Feng Xuexin bertanya dengan heran. Kemudian dia segera meminta pasien untuk duduk di meja dan berkata, biarkan aku merasakan detak jantungmu juga. Setelah itu, dia juga merasakan denyut nadi dengan kedua tangannya seperti yang dilakukan Fang Qiu. Itu tidak berfungsi sama sekali, sebagai hasilnya, Feng Xuexin tersenyum kecut dan berkata, masih baik-baik saja jika jenis nadi sama di kedua sisi. Ketika mereka berbeda, mereka akan mengganggu ritme perasaan pulsa. Dalam hal ini, saya hanya bisa merasakan satu sisi setelah menyelesaikan yang lain. Sementara Feng Xuexin berbicara, Su Miaolin juga melangkah maju untuk mencoba. Dia juga merasa sulit seperti Feng Xuexin. Memang agak sulit. Su Miaolin tersenyum kecut. Dia tahu betul bahwa kedua sisi otak sulit untuk bekerja secara bersamaan. Selain itu, ketika seorang dokter menggunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kanannya untuk merasakan denyut Chun, denyut Guan, dan denyut nadi Qi dari tangan kiri pasien, mereka berhubungan dengan jantung, hati, ginjal. Ketika seorang dokter menggunakan tangan kirinya untuk merasakan denyut nadi Chun, nadi Guan, dan nadi Qi dari tangan kanan pasien, mereka berhubungan dengan paru-paru, limpa, dan perut bagian bawah. Jika dia merasakan denyut nadi dengan kedua tangannya pada saat bersamaan, dia harus menggunakan 3 gaya jari, mengambang, sedang, tenggelam dan mengubahnya menjadi 9 bagian segera dalam waktu singkat, sehingga diagnosis denyut nadi asli, 1 bantal, 3 jari, akan menjadi 6 jari dan dia harus menyelesaikan 6 jari dengan 18 bagian, pada saat yang sama. Dari semua aspek, jauh lebih sulit untuk merasakan denyut nadi dengan 2 tangan daripada dengan 1. Orang biasa tidak bisa melakukannya. Anda merasakan denyut nadi satu demi satu, kan? Feng Xuexin tidak percaya pada Fang Qiu dan berkata, pasti begitu. Kalau tidak, bahkan Paman Su tidak bisa melakukannya. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Fang Qiu terkekeh. Dia tidak ingin berdebat dengan Feng Xuexin karena tidak perlu. Selain itu, Feng Xuexin telah menyebutkan Su Miaolin. Jika Fang Qiu benar-benar berdebat dengannya, bukankah itu benar-benar memverifikasi apa yang dikatakan Feng Xuexin? Aku tidak percaya itu. Aku hanya tidak, Feng Xuexin menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, berkata, ketika Anda melihat pasien berikutnya, rasakan denyut nadi dengan kedua tangan Anda lagi. Kalau begitu aku akan coba lagi. Fang Qiu mengangguk. Beberapa saat kemudian, seorang wanita parubaya berjalan ke klinik dengan seorang gadis kecil. Fang Qiu kembali ke meja klinik dan duduk. Maaf, ada apa denganmu? Fang Qiu bertanya pada wanita itu. Bukan saya.
Itu adalah anak. Wanita itu mengerutkan kening dan membelai kepala gadis kecil itu dengan ekspresi kasihan, mengatakan, wajahnya agak bengkak, dan dia tidak terlihat sehat. Dia sering mengatakan kulitnya gatal dan akan ada benjolan setelah digaruk. Fang Qiyu mengarahkan matanya padanya dan melihat bahwa gadis kecil itu bersembunyi di pelukan wanita itu dan menatap Fang Qiyu dengan penuh rasa ingin tahu dengan mata besar. Pada saat ini, wajah gadis kecil itu bengkak dan kuning seperti kata wanita itu. Dan dia memang terlihat sakit. Berapa umurmu, gadis kecil? Fang Qiyu bertanya sambil tersenyum. 8 tahun, jawab gadis kecil itu dengan cerdik. Gadis yang baik, Fang Qiyu mengangguk dan berkata, buka mulutmu dan biarkan paman melihat lidahmu. Mendengar itu, gadis kecil itu melakukan apa yang dikatakan Fang Qiyu. Fang Qiyu melihatnya dan menemukan bahwa dia memiliki lapisan putih dan licin di lidah merahnya. Baiklah, setelah melihat lidah, Fang Qiyu berkata sambil mengulurkan tangannya, ayolah, beri aku tanganmu dan biarkan aku merasakan denyut nadi Anda. Wanita itu mengangkat gadis kecil itu untuk membiarkan gadis itu duduk di pangkuannya. Gadis kecil itu dengan lembut mengulurkan tangannya. Fang Qiyu mulai merasakan denyut nadinya. Su Miaolin dan Feng Xuexin berdiri di kedua sisi. Dalam semenit, Fang Qiyu berhenti dan berkata sambil tersenyum, denyut nadi kanannya licin sementara nadi kiri sedikit melayang. Gejala ini disebabkan oleh buang air kecil yang terhambat, akumulasi kelembaban, infiltrasi air ke kulit, dan blok yang qi. Apakah anak memiliki riwayat medis nefritis kronis? Tanya Fang Qiyu. Ya, wanita itu segera mengangguk dan berkata, itu telah ditemukan sebelumnya, tetapi tidak pernah sembuh. Yah, jangan khawatir, Fang Qiyu tersenyum lembut dan berkata, aku akan memberimu resep terlebih dahulu. Ketika Fang Qiyu mengatakan itu, dia mengambil pena dan mulai menulis secara langsung. 3 gram ephedra, 6 gram forsythia, 15 gram kacang merah, 6 gram almond, 6 gram kulit mulberry, 3 gram platycodon grandiflorus, 6 gram sophora flavescens, 12 gram jahe, 5 jujubes, dan 3 gram preparata radix glycyrrhizae untuk 1 dosis. Setelah selesai menulis, Fang Qiyu berkata kepada wanita itu sambil mengisi resep, setelah minum obat ini, anak akan berkeringat. Selama dia berkeringat, dia tidak akan merasa gatal. Di sini, Su Miaolin dan Feng Xuexin, yang berdiri di kedua sisi meja, melihat bahwa Fang Qiyu benar-benar merasakan denyut nadi kedua tangan dengan menggunakan waktu hanya untuk pulsa satu tangan. Adegan ini membuat Su Miaolin dan Feng Xuexin terkejut. Mereka saling memandang dan kembali ke halaman belakang dengan tenang ketika Fang Qiyu mengisi resep untuk pasien. Paman Su. Feng Xuexin menoleh untuk melihat Fang Qiyu dan berbisik seolah dia takut Fang Qiyu akan mendengarnya. Katakan padaku yang sebenarnya, di mana kamu menemukan orang aneh seperti itu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 246. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Su Miaolin tidak bisa menahan senyum kecut. Kamu membuatnya magang bahkan jika kamu tidak tahu itu. Kata Feng Xuexin sambil melengkungkan bibirnya. Omong kosong, Su Miaolin menatap Feng Xuexin dan berkata, jika aku tahu itu, bukankah aku harus membuatnya magang lebih awal? Feng Xuexin terdiam. Tanpa ragu, kinerja Fang Qiyu benar-benar meyakinkan mereka berdua. Sebenarnya, pada awalnya, Su Miaolin tidak tahu bahwa Fang Qiyu memiliki begitu banyak potensi. Alasan mengapa dia mengajar pengobatan Fang Qiyu adalah sebagai dokter, dia menghargai bakat, dan dia tidak tega melihat Fang Qiyu meninggal karena penyakit serius. Karena dia tidak bisa menyembuhkan penyakit Fang Qiyu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membantu Fang Qiyu menemukan metode pengobatan. Karena itu, dia tidak menganggap Fang Qiyu sebagai murid magang, tetapi hanya sebagai murid. Tapi sekarang, Su Miaolin sangat terkejut dengan langkah demi langkah Fang Qiyu. Bahkan dia belum pernah melihat atau mendengar magang pengobatan Tiongkok yang begitu menakjubkan, apalagi yang lain. Dari pengaturan tulang di awal dan juga belajar merasakan denyut nadi dalam 2 hari dan menerima tantangan tanpa rasa takut, untuk merawat pasien untuk racun datura setelah mempelajari Canon of Poison, hal-hal ini membuat Su Miaolin sangat terkejut. Tanpa ragu, Su Miaolin telah sepenuhnya menerima Fang Qiyu secara tidak sengaja. Dalam hal ini, alasan mengapa dia masih tidak menganggap Fang Qiyu sebagai murid telah berubah. Itu bukan lagi karena dia tidak ingin menerima atau dia mengasihani Fang Qiyu tetapi karena dia merasa bahwa dia benar-benar tidak cocok untuk menjadi tuan Fang Qiyu jauh di lubuk hati. Fang Qiyu sangat mengagumkan sehingga dia tidak bisa mengajar Fang Qiyu. Sekarang, setelah melihat bahwa Fang Qiyu tidak hanya bisa melakukan seni bela diri tetapi juga merasakan denyut nadi dengan kedua tangan, dia diyakinkan lebih kuat di dalam hatinya. Baginya, Fang Qiyu seperti kue yang sempurna, tapi dia tidak tega memakannya atau berani memakannya.
Dia hanya bisa menghiasi kue untuk membuatnya lebih menakjubkan sehingga bisa menjadi karya seni yang tidak ada yang berani menyentuh. Seperti Su Miaolin, Feng Shuexin juga terlalu terkejut untuk berbicara. Aduh, karena surga membuat Zhou Yu, mengapa dia membuat Zhuge Liang juga? Melirik Fang Qiyu, yang terus melihat pasien, Feng Shuexin menghela nafas dengan emosi sambil menggelengkan kepalanya. Siapa Zhou Yu dan siapa Zhuge Liang? Tanya Su Miaolin. Fang Qiyu dan aku, tentu saja, Feng Shuexin berkata dengan tenang, alasan mengapa aku mengatakan ini bukan untuk mengangkat diriku ke tingkat yang sama dengan Fang Qiyu, tetapi karena aku merasa cepat atau lambat aku akan mati karena marah pada Fang Qiyu. Begini, hanya perlu beberapa hari bagi orang ini untuk mempelajari 4 metode diagnostik dan beberapa hari baginya untuk belajar menulis dan mengisi resep. Dan sebelum dia selesai mempelajari hal-hal yang paling mendasar ini, dia telah mampu menyembuhkan racun dan melakukan boneting. Sekarang dia juga bisa merasakan denyut nadi dengan kedua tangan. Bagaimana saya bisa hidup? Feng Shuexin menempelkan tangannya di dadanya dan berkata dengan wajah panjang, aku benar-benar tidak tahu apakah aku akan marah sampai mati jika orang aneh ini terus tinggal di sini. Su Miaolin menatap Feng Shuexin karena terkejut. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menjelaskan kalimat, sejak surga membuat Zhou Yu, mengapa dia membuat Zhuge Liang juga. Namun, mendengarkan dengan ama, itu tidak terdengar salah. Anda harus percaya bahwa dengan pelatihan dari Fang Qiyu, Anda akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di dalam. Su Miaolin menepuk bahu Feng Shuexin dan kemudian menambahkan, ada kata, bagaimana mengatakannya. Jika membandingkan seseorang dengan yang lain, apa? Setelah itu, Su Miaolin berbalik dengan senyum, meninggalkan Feng Shuexin untuk tinggal di tempat tanpa berkata-kata. Kamu akan membuatku kesal. Tapi di sini, Fang Qiyu mulai mencoba merasakan denyut nadi setiap pasien dengan kedua tangan. Mula-mula lancar, dan dengan semakin banyak diagnosa nadi, itu menjadi lebih lancar. Sama seperti ini, setelah 7 hari melihat pasien, Fang Qiyu akhirnya terbiasa dengan semua ini. Dalam Thrice, 1 minggu lagi telah berlalu. Di malam hari, di halaman belakang, mereka bertiga duduk di sekitar meja batu. Su Miaolin memandang Fang Qiyu sambil membuat teh dan berkata, efeknya cukup baik setelah 7 hari belajar praktis. Iya nih. Fang Qiyu tersenyum dan mengangguk. Jika dia hanya seorang magang pengobatan Cina yang baru saja mulai melihat pasien 7 hari yang lalu, sekarang, dia telah menjadi dokter pengobatan Cina yang cukup akrab dengan melihat pasien dan dapat melihat pasien kapan saja. Selama 7 hari terakhir, dia tidak membuat diagnosa yang salah. Berbicara tentang prestasi Fang Qiyu dalam 7 hari terakhir, Su Miaolin tidak bisa tidak memujinya. Lalu ia melanjutkan, menilai dari 7 hari pertunjukan, pada dasarnya Anda sudah menguasai pengobatan penyakit umum ini. Fang Qiyu mengangguk dengan lembut. Bukan karena dia sombong tetapi karena dia memang menguasai mereka. Dia yakin menyembuhkan penyakit umum, tetapi dalam hal penyakit yang sulit dan rumit, Fang Qiyu tidak berani mengangguk. Anda hampir menguasai 4 metode diagnostik, resep, dan obat herbal. Berbicara tentang ini, Su Miaolin berhenti sejenak dan kemudian menambahkan, adapun cara menanam, memproses, dan mengidentifikasi tumbuhan, Anda dapat langsung belajar dari administrator Gunung Yaowang setelah kembali ke sekolah. Fang Qiyu tercengang dan kemudian mengangguk. Dia tahu pasti ada alasan mengapa Su Miaolin melakukannya. Dalam pandangan Su Miaolin, Fang Qiyu benar-benar terlalu hebat. Meskipun dia sendiri mahir dalam semua mata pelajaran, dalam kekuatan obat herbal, dia tentu saja tidak sebagus administrator Gunung Yaowang. Karena Fang Qiyu memiliki hadiah yang luar biasa, dia pasti harus belajar dari orang terbaik. Selain itu, Anda tidak perlu melihat pasien di klinik besok, Su Miaolin menasihatinya dan kemudian menambahkan, saya akan memberi Anda tugas besok, dan kami akan membicarakannya besok pagi. Mendengar itu, Fang Qiyu tidak bertanya. Meskipun Feng Shuexin ingin bertanya, dia tidak melakukannya di depan Fang Qiyu. Setelah Fang Qiyu kembali ke kamarnya, Feng Shuexin segera bergerak lebih dekat ke Su Miaolin dan bertanya, Paman Su, apa yang akan Anda minta Fang Qiyu lakukan besok? Kamu akan tahu itu besok. Su Miaolin tersenyum dan berbalik. Keesokan harinya, Feng Shuexin bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Mereka bertiga makan di atas meja batu di halaman belakang. Paman Su, apa yang akan kamu biarkan Fang Qiyu lakukan hari ini? Feng Shuexin tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Qiyu juga menatap Su Miaolin. Untuk berlatih kedokteran, Su Miaolin tersenyum dan berkata, meskipun Anda tidak perlu terus melihat pasien di klinik, Anda tidak dapat menghentikan studi Anda, jadi saya ingin Anda keluar untuk berlatih kedokteran hari ini. Pergi keluar untuk praktek kedokteran. Fang Qiyu tercengang. Oh, begitu,
Feng Shuexin terkekeh dan berkata, begitulah. Apa yang akan saya lakukan? Tanya Fang Qiu. Setelah sarapan, kamu bisa bersiap untuk pergi. Ketuk pintu-pintu di kota dan lihat 10 pasien. Ketika Anda selesai, Anda dapat langsung kembali. Jika Anda belum selesai, kembalilah pada pukul 6 sore, kata Su Miaolin. Ketuk pintu dan temui pasien. Fang Qiu bingung. Orang sakit akan datang sendiri ke klinik, bukan? Mengapa saya harus mengetuk pintu? Ya, bersiap-siap dan pergi, kata Su Miaolin sambil mengangguk. Baiklah. Meskipun dia sangat bingung dalam hati, Fang Qiu tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia mengangguk dan berdiri untuk persiapan. Beberapa saat kemudian, Fang Qiu selesai mempersiapkan dan berjalan keluar dari klinik dengan membawa tas medis. Pintu yang mana untuk mengetuk? Berjalan di jalan, Fang Qiu goyah. Dia tidak tahu pintu mana yang harus diketuk, dan dia takut setelah mereka membuka pintu, mereka tidak sakit. Ketika dia goyah, 10 menit telah berlalu. Fang Qiu berjalan ke daerah perumahan di barat daya kota. Yah, bagaimanapun, aku harus mengetuk pintu. Berdiri di depan halaman besar dan melihat pintu halaman terbuka, Fang Qiu memutuskan untuk melangkah langsung ke halaman, berjalan menuju gedung di dalam. Ketukan, ketukan, ketukan. Ada ketukan di pintu. Siapa itu? Suara malas seorang pria terdengar. Halo? Jawab Fang Qiu sambil tersenyum dan berkata setelah pintu dibuka, saya seorang dokter. Saya datang ke sini untuk merawat Anda karena penyakit Anda. Apa? Seorang pria parubaya yang kuat tercengang pada awalnya. Kemudian dia segera mengerutkan kening dan berkata sambil menatap Fang Qiu dengan marah, kaulah yang sakit. Keluar dari sini. Saat berbicara, pria parubaya itu langsung mengusir Fang Qiu dan juga menutup pintu halaman yang terbuka pada awalnya. Fang Qiu tersenyum kecut. Dia tidak punya pilihan selain untuk maju mengetuk pintu kedua. Akibatnya, sama seperti sebelumnya, ia masih mendapat banyak pelecehan, dan keluarga bahkan mengancam akan memanggil polisi. Untuk keluarga selanjutnya, masih sama. Sudah 10 keluarga berturut-turut. Setiap kali Fang Qiu mengetuk pintu, dia akan dikutuk tidak peduli apa yang dia katakan, yang membuat Fang Qiu sangat marah. Mengapa begitu mudah untuk melihat pasien di klinik, tetapi ketika saya mengambil inisiatif untuk melihat pasien di rumah mereka sendiri, saya akan mendapatkan banyak pelecehan. Ger. Tepat ketika Fang Qiu tidak tahu bagaimana untuk melanjutkan, seorang pria muda berusia 30-an, yang baru saja mendorong Fang Qiu keluar dari pintu, tiba-tiba bersendawa. Mata Fang Qiu segera menyala saat dia mendengar cegukan. Halo, Anda memiliki penyakit tersembunyi. Saya seorang dokter, dan saya bertanya-tanya apakah Anda dapat membiarkan saya memeriksanya, tanya Fang Qiu. Aku sakit. Mendengar itu, pria muda berusia 30-an segera menatap Fang Qiu dengan marah dan berkata, keluar dari sini. Kaulah yang sakit. Ger. Setelah itu, dia bersendawa lagi. Sobat, melihat pria muda bersendawa 2 kali, Fang Qiu buru-buru berkata, Anda bisa mengusir saya, tapi tolong dengarkan aku. Tidak. Keluar dari sini. Pria muda itu menolak dengan tegas. Pada saat ini, Fang Qiu, yang berdiri berhadap-hadapan dengan pemuda itu, segera mengambil kesempatan untuk mengamati orang ini. Di muka itu, tidak ada yang salah dengan pria muda itu, tetapi ketika pria muda itu bersendawa dengan mulut terbuka, Fang Qiu segera menyadari bahwa pemuda itu memiliki lapisan putih dan licin di lidah, jadi dia tiba-tiba menjadi percaya diri dalam hatinya. Pasien ini, apakah Anda memiliki perut kembung di perut bagian bawah dan kadang-kadang merasa dingin ki bergegas ke diafragma dada Anda? Selain itu, apakah Anda juga menderita sakit punggung dan bengkak di tulang rusuk kanan Anda? Dan Anda tidak memiliki makan ketika Anda lapar dan memiliki perut longgar, Fang Qiu bertanya berturut-turut. Kamu pasien, dan kamu yang sakit. Pria muda itu menjadi marah dan berkata dengan marah sambil menunjuk Fang Qiu, apa yang salah denganmu? Tidak, pasien ini, kamu benar-benar sakit. Biarkan saya melihat Anda. Fang Qiu terus membujuknya. Jika kamu tidak keluar dari sini, jangan salahkan aku karena tidak baik hati. Pria muda itu mengangkat tinjunya yang mengepal dalam kemarahan. Melihat itu, Fang Qiu tersenyum tak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain pergi dengan cepat. Setelah berjalan 4 atau 5 langkah, Fang Qiu merasa lebih tidak berdaya ketika dia melihat bahwa pemuda itu masih menatapnya karena takut dia akan kembali seperti semula. Dia benar-benar sakit. Apakah dia tidak tahu itu? Kenapa dia tidak mau ke dokter gratis? Fang Qiu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kemudian dia menoleh untuk berteriak kepada pemuda itu, yang akan berbalik untuk kembali. Budi, menurut penilaian saya, penyakit Anda kemungkinan besar adalah sindrom gas yang meningkat.
Pengobatan penyakit ini adalah dengan menggunakan kasia ranting dan rebusan kasia. Ingatlah untuk melakukannya. Sebelum Fang Qiu selesai berbicara, pemuda itu melepas sepatu kain dan berlari mengejar Fang Qiu. Fang Qiu tidak berani berhenti, langsung kabur.